Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada setiap orang yang percaya dan menanti-nantikannya. Kita mengimani dan mengamini bahwa persekutuan orang kudus, termasuk gereja kita, adalah karya dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita mengembalikan pujian dan pengagungan kita kepada Dia yang telah mencurahkan Roh Kudus untuk menopang gereja dalam anugerah-Nya dan juga menuntun perjalanan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita melalui sebuah pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dengan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing yang melandasi ibadah online kita pada hari ini, yang diambil dari Yoel pasal yang kedua, ayat ke-28 hingga ayat yang ke-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mari kita bersatu sejenak. Ibadah pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita gerejanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh indah dan sungguh manis setiap pujian yang lahir dari iman kepada Yesus Kristus. Dan pujian itu dinyanyikan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Sungguh indah setiap kehidupan yang bersandar pada janji dan kebenaran firman-Nya. Mari kita menaikkan sebuah pujian yang diambil dari Kidung KPPK nomor 222, Ku Percaya Pada Yesus. Kita menyanyikan ketiga baitnya, dan pada bait yang ketiga saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal, bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tanggallah imanku. Percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan, hanya oleh karena iman hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Jemaat saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan baitnya yang ketiga. Percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus,
tetap berdiri, mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan di segala waktu, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk boleh mengambil sikap teduh sejenak. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Setiap hari kami bergumul dengan dosa-dosa kami ya Bapa. Oleh sebab itu, sebelum kami menaikkan doa-doa kami memohon pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan. Terima kasih karena Engkau berkenan untuk mendengar pengakuan dosa kami, dan terima kasih untuk pengampunan yang kami beroleh setiap kali kami mengakui dosa kami. Ajar kami ya Bapa untuk mengerti betapa besar pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami, sehingga perlahan-lahan kami meninggalkan dosa-dosa kami dan kami berjalan ke arah kekudusan hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami mau mendukung di dalam doa untuk beberapa berita yang cukup menggelisahkan dunia akhir-akhir ini ya Bapa. Berkaitan dengan peperangan yang terjadi, sesungguhnya kami tidak tahu apa yang menjadi penyebab yang jelas dari peperangan ini. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu dan melihat hati serta motivasi setiap pihak yang terlibat dalam kasus ini. Kami memohon agar Engkau boleh kembali menyatakan kuasa-Mu, agar situasi ini boleh teredam ya Bapa, dan pihak-pihak yang terkait boleh menyuarakan damai, sehingga tidak terjadi peperangan secara berkelanjutan ya Bapa. Kami sungguh memohon hanya kepada-Mu, Allah yang berdaulat dan memegang kendali atas bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Pada saat ini juga ya Bapa, kami teringat untuk pergumulan yang ada di dalam jemaat kami. Berkaitan dengan perekonomian, kami percaya Engkau melihat begitu banyak orang yang bergumul ya Bapa, baik sebagai pelaku usaha maupun juga sebagai pekerja. Bapa, walaupun mungkin saat ini usaha tidak lancar seperti sebelum pandemi, ajar kami untuk melihat dengan iman bahwa Engkau, Allah yang pernah memberkati usaha anggota jemaat kami di masa-masa sebelum pandemi, Engkau juga adalah Allah yang akan kembali memberkati usaha anggota jemaat kami di masa-masa yang akan datang. Mungkin saat ini tidak berkelimpahan ya Bapa, tetapi apa yang Engkau beri saat ini, itu cukup untuk keseharian kami. Terima kasih untuk anugerah dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Kami juga mendukung di dalam doa untuk setiap anggota jemaat yang bergumul dalam pekerjaan, secara khusus bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Hamba-Mu yakin dan percaya, setiap anggota jemaat sudah berjuang untuk mencari pekerjaan, tetapi mungkin saat ini belum mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Hal ini sesungguhnya sulit bagi mereka ya Bapa, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu terjadi tepat pada waktunya ya Bapa. Ajar kami untuk boleh terus berjuang untuk mencari pekerjaan sambil menantikan waktu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami pun juga mau berdoa untuk anggota jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, atau mungkin anggota keluarganya yang bergumul dalam kelemahan tubuh atau kesehatan mereka. Tuhan, jamahlah mereka dengan tangan-Mu yang membawa kesembuhan, agar mereka boleh kembali mengalami kuasa Tuhan dalam kelemahan tubuh mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang berasal hanya daripada Engkau saja. Bagi anggota jemaat yang bergumul dengan masa depan mereka, kami percaya bahwa Engkau memegang setiap masa, setiap waktu, termasuk masa depan setiap orang yang menaruh harapannya hanya kepada-Mu.
Rancangan yang ada padamu adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan ya Bapa, bukan kejahatan. Ajar kami untuk senantiasa beriman kepada rancangan indahmu yang akan Engkau singkapkan kepada kami tepat pada waktumu. Terima kasih ya Bapa, untuk kesempatan ini kami boleh menaikkan doa-doa berkaitan dengan kebutuhan jasmani kami. Saat ini kami juga mau berdoa bagi pertumbuhan kerohanian kami. Kiranya Engkau boleh terus menganugerahkan pertumbuhan kerohanian yang baik kepada kami ya Bapa, sehingga semakin hari kami boleh semakin mengenal siapakah Engkau, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga melalui pengenalan yang benar terhadap Engkau, kami boleh terus memancarkan terang-Mu bagi sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami melandaskan doa kami ini dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Mari kita membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari KPPK halaman 711. Bacaan bertanggapan nomor 23, Buah Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mendukung pelayanan gereja ini melalui persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening ataupun ke QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, atau dapat juga dibawa ke gereja pada hari dan jam kantor. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan menaikkan pujian persembahanku.
pernah kubawa selain yang terbaik. Bersatu hati kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum sempat memberi. Kami percaya ya Bapa, Engkau memberkati kami dan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami hari lepas hari. Berkati juga majelis yang akan mengelola persembahan ini, kiranya dapat digunakan untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, kami menaikkan doa-doa kami. Amin. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 142, Kini Penuhi Hatiku. Kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya persilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam kekayaan akan pengetahuan hikmat yang Kau berikan kepada kami mau disingkapkan dan kami mau diperlihatkan akan indahnya keagungan, akan kebenaran-Mu dan juga pribadi-Mu Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami bertumbuh dan kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Dan terlebih khusus kami yang telah diselamatkan
Dan kami yang telah dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, kami mau hidup kami makin hari semakin sesuai dengan panggilan yang Kau inginkan. Agenda Tuhan terlaksana dan juga kami melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau dipenuhi lebih dan lebih lagi di dalam mengerjakan akan amanat agung, agar setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, di dalam kekuatan Allah Roh Kudus, di dalam pemberitaan firman-Mu, agar kami semuanya boleh diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini terambil di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakan buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi dara sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya meminta izin untuk mengajukan 2 pertanyaan penting untuk kita jawab bersama di dalam benak atau pikiran saudara-saudara. Yang pertama, apakah kita sekarang ini hidup di akhir zaman atau hari-hari terakhir? Atau di dalam kitab Yoel, khususnya di dalam ayatnya yang ke-31, di mana dikatakan matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi dara sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Yang kedua, ketika kita melihat peristiwa yang terjadi di hari-hari ini, yaitu kita ketahui bersama, dan kita melihat di televisi dan membaca di media online, yang pertama, di seluruh dunia terjadi yang disebut atau namanya pandemi COVID-19. Hingga tanggal 17 yang kemarin, berdasarkan data Worldometers menyebutkan bahwa total kasus infeksi
virus corona di seluruh dunia mencapai 163.694.333 kasus. Dari itu semua, yang meninggal dunia ada 3.392.634. Dan yang dinyatakan pulih 142.144.554. Amerika Serikat masih menjadi negara dengan angka kasus tertinggi sampai saat ini. Dan bahkan di media sosial yang saya cantumkan di sini, yaitu dalam kompas.com, menyebutkan 10 negara dalam kasus infeksi virus corona terbanyak di dunia. Yang pertama yang saya sebutkan tadi Amerika, yang berikutnya India, Brasil, dan seterusnya. Dan tidak terlepas juga Indonesia, di mana pemerintah melaporkan pertanggal 18 Mei kemarin ada 4.185 kasus baru. Sehingga total positif corona di Indonesia menjadi 1.748.230 kasus. Itu dalam detik.com. Terjadi pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan akibat dari pandemi ini pula terjadi goncangan yang sangat besar dan signifikan untuk perekonomian, baik di dunia maupun di Indonesia. Banyak perusahaan-perusahaan retail pada mengalami yang disebut berdarah-berdarah, dan bahkan banyak juga yang mengalami kebangkrutan. Dan goncangan yang sangat besar dan signifikan ini pun, saya percaya, mengganggu perekonomian dari anggota jemaat sekalian. Yang berikutnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terjadi gempa bumi di beberapa tempat dan daerah. Dan yang baru-baru ini terjadi, yaitu konflik di Timur Tengah. Pertanyaannya adalah, akankah ini menjadi sebuah tanda bahwa tujuan Tuhan untuk zaman sekarang ini, di mana kita hidup, yakni terjadi kebangkitan spiritual yang besar, di mana gerakan kebangunan rohani, di mana Roh Kudus bekerja di zaman akhir untuk membuat setiap orang bertobat dan dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk hidup semakin mencintai Tuhan, hidup benar, hidup saleh, dan bahkan bersemangat untuk memberitakan Injil Kristus dimanapun mereka berada dan apapun resikonya. Ataukah peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini mau menunjukkan adanya spiral malapetaka yang suram dan keruntuhan dari moral sampai pada akhirnya? Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32. Mari kita lihat bersama-sama. Kita mulai dengan hari Tuhan, yaitu hari-hari akhir ini. Dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 menyebutkan bahwa setelah pada zaman dahulu
Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima yang ada. Oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Dalam 1 Petrus 1 ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. 1 Korintus 10 ayat 13. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dan dalam Yoel pasal 2 ayat 30 sampai 31 yang telah kita baca bersama-sama, di mana aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam semua teks ini disebutkan bahwa hari-hari terakhir atau datangnya zaman akhir menunjuk kepada kedatangan Yesus. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita hidup di hari-hari terakhir. Karena hari-hari terakhir dimulai dengan kedatangan Yesus yang pertama dan akan mencapai klimaksnya pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam Markus pasal 4 ayat 11 disebutkan adanya misteri kerajaan, di mana bahwa akhir zaman ini datang dan kerajaan Allah tiba. Tetapi yang mengejutkan semua orang, di mana zaman ini tidak sepenuhnya berakhir dan kerajaan tidak sepenuhnya datang. Jadi kita hidup di antara awal dari akhir zaman dan akhir zaman itu sendiri. Dan kita hidup sekarang ini di antara permulaan kerajaan Allah dan penyempurnaan kerajaan itu sendiri, yang mana penyempurnaan kerajaan itu sendiri dilakukan hanya oleh Dia, yaitu Kristus itu sendiri. Lalu, pertanyaan yang sering kita tanyakan dan berusaha untuk dijawab di sepanjang tahun adalah bagaimana rasanya hidup sebagai orang Kristen di saat mana kekuatan kerajaan telah tiba tetapi belum dalam kepenuhannya, dan saat mana akhir dari kejatuhan ini usia kita dan bahkan usia bumi akan sudah berakhir, tapi belum sepenuhnya berakhir. Dalam 1 Korintus 7 ayat 31 menyebutkan, dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang kita harapkan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali? Apa yang kita inginkan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali? Di dalam Yoel pasal 2 ayat 32 menyebutkan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem
akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Di dalam teks ini mau menyebutkan ada 3 hal. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang kedua, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Dan yang ketiga, setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ini adalah nubuat dari Nabi Yoel. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada masa itu, selama masa Nabi Yoel hidup dalam pelayanannya, disebutkan, selain menubuatkan apa yang terjadi, dinyatakan bahwa umat Allah telah melanggar perjanjian kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Mereka menjadi tidak setia kepada Tuhan. Di mana ketika Tuhan telah memberkati mereka berlimpah-limpah dengan berkat materi, dikatakan di situ biji-bijian, anggur, minyak, kawanan sapi, domba, semuanya diberikan. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka mendapatkan keamanan, mereka mendapatkan kemakmuran. Namun mereka melanggar perjanjian yang telah diadakan oleh Tuhan kepada umatnya. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka pun tidak menyembah Allah dalam perjanjian yang benar. Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan menempatkan mereka di tanah Kanaan yang penuh dengan keindahan. Mereka menjadi terpesona dengan paganisme, seperti yang terjadi di gereja di masa-masa saat ini. Mereka bukannya setia kepada Tuhan, namun mereka menyembah dan melayani berhala. Mereka mengembara, mereka mencari air di waduk yang rusak atau di sumur yang mereka gali sendiri. Mereka yang harusnya menikmati akan aliran berkat dari yang maha tinggi, namun mereka menggali sumur yang penuh dengan keruk kotor. Mereka menolak Tuhan. Mereka sambil tidak setia. Mereka mengambil semua keuntungan duniawi yang melimpah. Mereka menyembah berhala. Lalu pada zaman akhir ini, apakah sama dengan pada waktu Nabi Yoel, di mana umat Tuhan memberontak, tidak setia, dan menyembah berhala? Mari kita lihat di zaman sekarang ini. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-3, dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri.
garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Dalam Lukas 21 ayat 9 hingga 11 menyebutkan, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Jadi, tidak ada keraguan lagi bahwa akhir dari akhir, akhir dari hari-hari terakhir, akan adanya kesuraman dalam banyak hal. Secara moral, suram. Suram juga secara sosial. Dengan pergolakan besar di alam itu sendiri. Namun, apakah itu keseluruhan dari cerita atau kisah ini? Apakah hanya itu yang bisa kita harapkan sebelum Yesus datang? Jawabannya, mari kita lihat di dalam Matius 24 ayat 9 sampai 14. Sebelum kita melihat di dalam nubuatan dalam Yoel pasal 2. Di dalam Matius pasal 24 ayat 9 hingga 14 menyebutkan bahwa di mana kasih banyak orang akan menjadi dingin. Namun menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 24 ayat 9 sampai 14 disebutkan memang kasih banyak orang akan menjadi dingin, tapi itu tidak semua. Dan dicatat faktanya adalah, di samping dinginnya kasih ini atau cinta ini, ada sekelompok orang lain yang memiliki hasrat kepada Yesus yang begitu besar, membara dan tak tergoyangkan. Di mana tersirat dalam ayat 14, Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Di mana negara-negara di dalam ayat 9, ketika mereka memberitakan Injil, maka mereka ini pun akan dibenci. Negara-negara akan membenci akan murid-muridnya. Siapa yang akan memberitakan kerajaan Allah ke setiap bangsa sebelum akhir dari segalanya? Siapakah yang akan berkomitmen dan memiliki integritas dalam menghadapi penganiayaan yang kejam ini untuk menyelesaikan amanat agung yang Ia telah berikan kepada setiap gerejanya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kisah pasal 1 ayat 5, 8 dan 17 mengatakan bahwa Yesus berkata di dalam ayat yang kelima, Kisah Para Rasul pasal 1. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-8, didefinisikan tujuan baptisan itu
dengan begitu lengkap, di mana kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Dan kemudian ayatnya, pasal 2, ayatnya yang ke-17. Kemudian ketika Yesus membaptis mereka dalam Roh Kudus, mereka menerima kuasa yang luar biasa untuk mereka boleh bersaksi ke seluruh dunia. Dan Petrus berkata di dalam Kisah pasal 2 itu, menyebutkan bahwa dia mengutip akan nubuatan Nabi Yoel untuk hari-hari terakhir. Dikatakan di situ bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan ini mau menunjukkan tujuan Allah untuk memberdayakan setiap orang percaya untuk seluruh gereja, di mana sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, pemberitaan Injil ke seluruh dunia, setiap suku, setiap kaum, bangsa, setiap bahasa bertekuk lutut menyembah Yesus dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan di dalam Wahyu menyebutkan bahwa setiap perwakilan dari setiap bangsa, mereka menyembah, memuliakan Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Dia yang memerintah kerajaan untuk selama-lamanya. Hari-hari terakhir dikatakan, ya benar, kasih akan menjadi dingin. Akan ada kemurtatan besar-besaran. Orang-orang akan meninggalkan iman ketika dunia menindas, menganiaya mereka. Namun juga tidak semua, di tengah-tengah semua ketidakpercayaan dan kedinginan dan pengkhianatan itu, Yesus berkata, Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Saudara dan saya diberi tanggung jawab. Saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus untuk berani memberitakan Injil kepada setiap orang. Dan di dalam menghadapi semua penganiayaan itu, dan di tengah semua itu, gereja Tuhan yang sejati akan memiliki kekuatan yang luar biasa, semangat yang luar biasa, gairah yang luar biasa, kasih yang luar biasa kepada Yesus, memuliakan Yesus untuk selama-lamanya. Roh Kudus akan dicurahkan di tengah-tengah gerejanya. Roh Kudus diberikan kepada gereja yang setia dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus dicurahkan kepada gereja yang membuat gereja terbakar dengan semangat memberitakan Injil dan bersinar dengan kebenaran sampai setiap orang, setiap suku dan bahasa melihat Injil Kristus. Perhatikanlah di dalam Yoel pasal 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.
juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yoel mengatakan bahwa ciri dari akhir zaman adalah pencurahan akan Roh Kudus, dan itu digenapi di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Pencurahan Roh Kudus dikatakan di situ ditujukan kepada siapa? Atas semua manusia, baik pria dan wanita, tua dan muda, tinggi dan rendah. Umat Tuhan akan dibungkus dengan kekuatan. Mereka akan menerima kuasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dikatakan bahwa hanya orang-orang tertentu, hanya pribadi-pribadi tertentu. Tidaklah demikian. Dikatakan di situ, ke atas semua manusia. Atau saya sampaikan, atau saya sebutkan, ke atas seluruh umat manusia, di mana Roh itu mengerjakan keselamatan atas diri orang percaya. Semua manusia yang dikerjakan oleh Roh Allah, keselamatan itu mereka dipenuhi. Allah mencurahkan kepada mereka tanpa memandang usia atau jenis kelamin atau negara. Roh Kudus akan dicurahkan bukan hanya kepada individu yang terpilih saja, tetapi semua orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata mencurahkan menandakan komunikasi dalam kelimpahan yang berlimpah, seperti curah hujan atau air terjun. Kata yang digunakan oleh Nabi Yoel untuk mengungkapkan pencurahan Roh Kudus menyiratkan pemberian karunia dalam kelimpahan yang besar dan bukan dalam bentuk tetes. Sedikit demi sedikit, bukanlah demikian. Sebagaimana di dalam tulisan John Calvin dalam komentarnya. Dan efek utama dari kekuatan, yaitu di mana ada perkataan kenabian yang berani, pemberitaan Injil. Semua orang percaya akan dicengkram oleh Roh Tuhan, sehingga mereka melihat kebesaran Yesus dan tujuan Yesus dengan kejelasan yang luar biasa. Dan mereka berani untuk berbicara, bersaksi kepada setiap orang. Dan yang berikutnya, di dalam Yoel menyebutkan, semua bangsa akan dijangkau. Gereja Kristus yang sejati akan dibangkitkan dan dihidupkan. Dan gereja Tuhan akan diutus dengan kekuatan dan semangat yang luar biasa, serta kuasa kenabian, dan tepat di tengah-tengah penganiayaan, perang dan bencana alam, termasuk di dalam pandemi ini, gereja Kristus di akhir zaman ini menyala-nyala untuk menyelesaikan amanat agung. Dan mereka dengan berani dan menyala-nyala, dengan hati yang berkobar-kobar, mereka menyambut Raja di atas segala raja. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada waktu lagi untuk kita mengatakan, oh nanti saja. Tidak ada waktu lagi kita ribut di dalam. Tidak ada waktu lagi
kita sibuk dengan diri sendiri. Tidak ada waktu lagi kita memikirkan diri sendiri, mengakibatkan kasih menjadi dingin, iman menjadi luntur, dan pada kenyataan orang undur dari persekutuan jemaat. Tidak ada waktu lagi untuk itu. Saatnya sekarang. Sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan mendorong kita semua menjadi bagian dari kelompok murid yang cerdas, berani, dan profetik untuk memuliakan Kristus. Berani mengambil resiko di akhir zaman ini, yaitu dengan membawa pesan yang sangat jelas dan mulia, yaitu di dalam ayat yang ke-21. Pesan ini dibawa kemanapun, tidak peduli apapun, dengan alasan dan tujuan yang jelas yang paling utama, yaitu agar siapapun yang menyebut nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Beritakanlah dan nyatakanlah Injil Kristus, agar setiap orang yang menyebut nama Tuhan diselamatkan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus dalam diri kami. Dan Engkau menarik kami menjadi bagian kelompok murid-Mu yang berani, yang cerdas, dan mengambil resiko untuk pergi memberitakan Injil kepada setiap orang, agar setiap orang yang menyebut nama Tuhan diselamatkan. Tuhan, inilah saatnya. Kami tidak mau buang-buang waktu lagi. Kami mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung yang Engkau telah berikan kepada kami. Agar setiap lutut kan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka menyembah Raja di atas segala raja, Kristus Yesus. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita untuk berdiri, kita mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Mohon selamat sumber berkah. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa meminta kepadamu, karuniakan kepada anak-anak-Mu roh hikmat dan pewahyuan untuk jemaat-Mu boleh mengenal Engkau dengan benar. Dan supaya Tuhan, mereka boleh pun merasakan dan memahami betapa dalam luas lebar akan kasih setiamu kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan,
Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau selalu ada untuk anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Di dalam kekuatan-Mu Tuhan, di dalam kasih setia-Mu, Kau melimpahkan berkat. Dan Engkau Tuhan yang akan terus menjawab setiap doa pergumulan anak-anak-Mu. Dan Engkau Tuhan yang terus ada menyertai, menopang kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau menyembuhkan, memulihkan, dan juga Engkau yang memberikan pertumbuhan kepada setiap anak-anak-Mu dalam hal kerohanian. Berkati sepanjang minggu ini, esok, dan selalu terus di dalam cinta kasih-Mu yang besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan duduk. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.